Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Kembang Lambe hari ini. Untuk menekan penyebaran kasus COVID-19, Dinas Kesehatan Tulungagung menyiapkan sepeda motor khusus sebagai kendaraan operasional tracing di daerah-daerah pelosok. Dengan menggunakan motor yang telah dimodifikasi tersebut, diharapkan bisa mempercepat mobilitas petugas ketika melakukan penelitian epidemiologi di daerah pegunungan dan gang-gang sempit. Meski kasus COVID-19 harian, baik pasien konfirmasi positif maupun kesembuhan relatif stabil, Dinas Kesehatan Tulungagung tetap menggiatkan tracing sebagai upaya deteksi dini faktor resiko dan penanganan COVID-19. Berbeda dari saat awal pandemi, di mana kasus COVID-19 banyak ditemukan di wilayah kota dan pinggiran, saat ini penyebaran kasus mulai terjadi di daerah pegunungan. Untuk mempermudah mobilitas petugas tracing di wilayah bermedan sulit tersebut, Dinas Kesehatan Tulungagung menyiapkan armada khusus berupa sepeda motor trail yang telah dimodifikasi. Spot-spotnya di beberapa tempat, kita ada kesulitan ketika menjangkau daerah pelosok-pelosok yang mobil tidak bisa masuk, akhirnya tugas ini jalan kaki sampai beberapa kilo. Akhirnya kan buang waktunya cukup banyak. Nah, kemudian ada anggaran dari DID, dana insentif daerah, untuk Dinas Kesehatan kita alokasikan ke itu. Di perkotaan juga ada masalah dengan gang-gang yang sempit, yang kita tidak bisa masuk. Nah, karena COVID ini petugas itu butuh persyaratan tertentu, termasuk APD dan lain sebagainya, maka diperlukan sepeda motor khusus, bukan sepeda motor biasa yang ada bagnya di belakang yang membawa perlengkapan satu sisi lain nanti ketika setelah dipakai itu juga tidak mengkontaminasi lingkungan, hingga diperlukan sepeda motor yang seperti itu spesifikasinya. Peluncuran kendaraan operasional tracing tersebut ditandai dengan penyerahan secara simbolis oleh Bupati Tulungagung Marioto Birowo kepada tim epidemiologi Dinas Kesehatan di Pendopo Komnas Arum Kusumaning Bongso pada Jumat 23 Oktober kemarin. Jadi sebagaimana kita saksikan bersama, kita langsungkan bantuan ya. Jadi untuk peningkatan pelayanan kesehatan di mana sekarang pandemi COVID-19 di Kabupaten Tulungagung ini difokuskan di sana, namun juga tidak menutup kemungkinan juga melayani masalah tingkat berita yang lain. Oleh karena itulah dari dana DAK tersebut kita pakai mobilitas ini adalah untuk menjemput bola dalam pengertian untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, lebih cepat, gitu, lebih cepat. Ada berapa unit kendaraan, Pak? Nah, nanti secara teknis Pak Kadin, nah, Pak Kadin yang akan menjelaskan. Tapi yang jelas mobil roda 4-nya ada 4, terus kemudian ada 3, mohon maaf, ada 3. Kemudian yang sepeda motor trailnya itu ada 5. Sepeda motor yang dalam kota juga 3. Nah, inilah bentuk-bentuk mobilitas ini adalah merupakan satu alat mobilisator dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Di mana kita krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini sekarang sudah mulai bangkit, dan tentu saja ini harus dikembangkan sehingga COVID segera berakhir, begitu juga pemulihan ekonomi sudah mulai merangkak. Selain pengadaan 8 unit sepeda motor untuk operasional tracing, untuk menunjang pelayanan kesehatan di daerah pegunungan, Dinas Kesehatan juga melakukan pengadaan 2 unit mobil double gardan. Mobil tersebut difungsikan sebagai kendaraan puskesmas keliling untuk wilayah Kecamatan Pucang Laban dan Tanggung Gunung. Kepala Dinas Kesehatan Tulungagung, Kasil Rahmat, mengatakan, di era kebiasaan baru saat ini, sosialisasi tentang protokol kesehatan pada masyarakat penting untuk ditingkatkan. Untuk itu, pihaknya juga melakukan pengadaan mobil promosi kesehatan. Kendaraan yang dilengkapi berbagai sarana untuk sosialisasi kesehatan tersebut akan digunakan untuk memberikan penyuluhan keliling maupun bagi-bagi masker. Jadi untuk promosi kesehatan ada sarana promosi
ada LCD dan lain sebagainya, ada sound system. Memang di era new normal ini kita harus banyak keliling ke tempat-tempat ramai terutama untuk bisa langsung memberikan penyuluhan, membagikan leaflet mungkin, membagi masker mungkin dan lain sebagainya. Kemudian yang dua itu sebenarnya mobil pusling operasional puskesmas yang di dua tempat ini sudah tidak layak pakai dan memenuhi kebutuhan daerah gunung. Kita lengkapi dengan yang 4x4. Selain pengadaan sarana tersebut, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pihak Dinas Kesehatan Tulungagung juga memberikan bantuan berupa pemberian makanan tambahan atau PMT bagi kelompok rentan COVID-19. PMT senilai 1,5 miliar lebih tersebut akan diberikan pada pasien tuberkulosis, HIV, diabetes mellitus, dan kelompok rentan lainnya di seluruh wilayah Tulungagung. Sementara itu, sampai dengan 22 Oktober, jumlah akumulatif kasus COVID-19 di Tulungagung tercatat sebanyak 451 kasus, dengan rincian 420 kasus sembuh, 18 orang dikarantina, 5 orang isolasi, 4 pasien menjalani perawatan, dan 4 pasien meninggal. Dari Tulungagung, Agus Bondan melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.